Acara dimulai dengan sambutan Bapak Dekan sekaligus membuka kegiatan MRT kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknik, Bapak Profesor Philip, waktu kami silahkan. Baik, terima kasih Prof. Renner, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, dan salam kebajikan buat kita semua. Yang terhormat dan yang kami banggakan Prof. Januar Siregar, Ibu Korprodi Kimia, Bapak Korprodi Teknik Mesin, dan Bapak Ibu semua yang ada dalam grup ini. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat menyelenggarakan MRT di awal tahun 2025 ini, dan terus terang saja kami merasa bersyukur bahwa hari ini yang menjadi pembicara adalah orang yang bukan kaleng-kaleng kalau menurut kami. Prof. Januar ini kalau Bapak dan Ibu melihat indeks Scopusnya ini luar biasa, ya, luar biasa. Nah, hari-harinya ini memang hampir setiap minggu beliau mengeluarkan paper penelitiannya, hampir setiap minggu. Nah, dan beliau ini sangat dengan risetnya. Untuk itu terima kasih Prof. Januar atas kehadirannya dan mau membagi ininya kepada kami, ya, sharing pengetahuan kepada kami. Dan hari ini saya mohon maaf karena saya sedang berada di Solo, ada kegiatan, dan saya yakin bahwa kegiatan ini kita semua akan mendapatkan informasi yang luar biasa dari Prof. Januar, dan kami juga sangat mengharapkan ke depan Prof. Januar, saya dari Universitas Cendana dan Universitas di Kuantan, Malaysia, kita dapat bekerja sama riset dan ini. Dan untuk itu Bapak dan Ibu, saya tidak memperpanjang kata karena kami ada kegiatan lagi hari ini. Atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan MRT di awal tahun ini saya buka secara resmi. Sukses selalu buat kita dan Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, dan salam kebajikan buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Philip. Terima kasih banyak Pak Prof. Dekan. Baik, agenda berikutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Januar Parlaungan Siregar. Beliau adalah Associate Professor pada Fakultas Mechanical and Automotive Engineering Technology di University Malaysia Pahang, Sultan Abdullah. Begitu Pak Prof ya. Iya betul Pak. Beliau menyelesaikan sarjananya di Universitas Trisakti Indonesia, master beliau di Sains Kejuruteraan Mekanikal di University Putra Malaysia, doktoral degree beliau di Sains Kejuruteraan Mekanikal University Putra Malaysia, dan sekarang beliau menjadi Associate Professor di Universitas Malaysia Pahang. Beliau memiliki expertise atau keahlian pada bidang polymer composites dan natural fiber composites. Ini berdasarkan dari aplikasi UMP Edu.Malaysia. Kemudian beliau sudah, sebagaimana disampaikan Pak Dekan tadi, sudah banyak publikasi beliau yang luar biasa yang kita bersyukur pada hari ini. Beliau akan menyampaikan tentang Success in Engineering Research Projects, a motivational guide for students of all levels. Jadi beliau akan memberikan motivasi untuk bagaimana kita sukses dalam proyek penelitian untuk khususnya mahasiswa engineering, mahasiswa teknik. Prof. Januar, kami silahkan, mungkin sudah bisa share materinya. Oke, baik Pak. Silakan Prof. Januar.
Oke, apakah slide saya sudah kelihatan, Pak? Sudah, Sudah, Pak, sudah. sudah, Prof. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Prof Febri yang telah mengundang saya untuk memberikan workshop ataupun sharing session pada hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dekan, terus kepada prof-prof, dosen, staf Universitas Nusa Cendana yang telah hadir pada pagi ini, begitu juga kepada para adik-adik mahasiswa semua, yang mana harapan saya apa yang saya sharing ya hari ini dapat memberikan manfaat untuk adik-adik semua ke depannya, insya Allah ya. Ini screen-nya terganggu ya. Oke, di sini gimana Bu Prof? Sepertinya sudah. Ya, Oke, di silakan sini lanjut. topik yang saya sampaikan adalah Success in Engineering Research Project ya, Motivational Guide for Student of All Levels. Jadi di sini topik yang saya berikan hanya sekedar motivasi gambaran untuk adik-adik mahasiswa semua, bagaimana pada kalian nanti di akhir semester ya, pada semester 8 ataupun 9 kalian mendapatkan satu project ya, project ataupun disebutnya dengan tugas akhir yang mana wajib dilalui oleh para mahasiswa, dan bagaimana strategi ataupun planning yang perlu dilakukan adik-adik semua sehingga proyek ini dapat menghasilkan ya output yang bermanfaat, seperti contohnya adalah publikasi. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Associate Profesor Dr. Januar Palongan. Saya adalah salah satu dosen teknik mesin di University Malaysia Pahang. Nah, ini adalah email saya dan juga WhatsApp. Mungkin adik-adik ada yang ingin konsultasi ke depannya, ingin bimbingan, atau ingin bertanya, boleh hubungi saya dengan senang hati, saya boleh membantu. Insya Allah. Oke, ini tadi yang telah disampaikan oleh Prof. Rainer ya. Background saya yaitu S1 saya daripada Universitas Trisakti, dan untuk master dan PhD saya daripada Universitas Putra Malaysia. Sekarang saya menjadi dosen ya di Universitas Malaysia Pahang, dan ini adalah subjek yang saya ajar di fakultas, yaitu Material Science atau teknik bahan dan juga kekuatan bahan. Oke, mungkin saya tak in detail. Oke, ini adalah profil saya. Kalau untuk seorang peneliti, seorang dosen pasti mempunyai profil, yaitu Google Scholar ya. Di sini adalah publikasi ataupun proyek-proyek yang telah saya lakukan selama ini, selama saya menjadi dosen. Di sini adalah saya punya citation, H-index saya. Terus juga ini adalah profil saya di dalam Scopus ya. Juga publikasi saya. Di sini saya udah mempunyai citation kurang lebih dalam 2000 something, and then total documents yang sudah saya publish ya, berskopus index 155, dan ini hash index saya sementara 24. Oke, nah ini adalah story ya, success story saya sebagai dosen. Saya telah meluluskan seorang PhD ya. PhD pertama saya adalah Dr. Jamiluddin, yang mana sekarang ini beliau adalah salah satu dosen di University Tun Hussein On Johor Bahru. Oke, di sini dia setelah melakukan studi S3-nya dapat menghasilkan beberapa jurnal ya. Kalau kita hitung mungkin ada 6 jurnal internasional, yang dimana satu jurnal berskopus indeks dan 5 jurnal berindeks Web of Science ya, ataupun ASI. Nah, ini di sini kita boleh lihat dia punya publish-nya Q1, Q2, Q1, Q2 ya. Jadi padahal persyaratan untuk mahasiswa PhD kurang lebih hanya cuma 2 publikasi, tapi di sini alhamdulillah student saya dapat publikasi 6 ya, international journal. Dan ini adalah student kedua saya PhD ya. Di sini juga list of publication sama, dia punya ASI jurnal total 5, dan di sini ditambah dengan conference proceeding ada 3. Oke, sekarang ini beliau adalah salah satu software engineer ya di ANSYS. Nah, ini dia salah satu software engineer untuk software ANSYS.
Dan ini student master saya, ya. Student master sama publication-nya kurang lebih. Dan sekarang ini beliau juga akan berencana untuk sambung S3 tahun ini ya bersama saya. Di samping itu, tugas saya sebagai dosen ini adalah supervision. Saya sebagai pembimbing mahasiswa final year project atau tugas akhir. Kita boleh lihat di sini bersama student-student berbangsa Chinese, berbangsa India, ya, berbangsa Melayu, ya. Nah, ini adalah bimbingan-bimbingan mahasiswa saya lah yang mungkin sekarang juga udah alhamdulillah udah berhasil ya, udah bekerja di company-company besar. Nah, ini juga student-student, ya. Nah, ini saya punya collaboration ataupun kerjasama dengan beberapa dosen ataupun universitas di Indonesia. Di sini dengan Universitas Negeri Jakarta, dengan Universitas Indonesia, ya. Nah, ini juga dengan Universitas Pancasila, Universitas Negeri Semarang, Universitas Malahayati di Lampung, dan ini juga kita menerima student ya untuk workshop, mengikuti workshop di UMP selama 1 sampai 2 minggu ya dari Institut Teknologi Indonesia. Ini juga dengan staf-staf daripada UNES Negeri Semarang. Nah, ini juga daripada Aceh, Lampung, Pancasila, Jakarta. Ini dengan Universitas Hasanuddin, dengan Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Semarang. Ya, ini juga saya, yang di sini saya hadir sebagai waktu itu Education Fair bersama dengan Atase ya, Duta Besar Malaysia di Indonesia. Nah, ini saya buat adalah Global Classroom ya, program Teaching and Learning Activities. Saya bersama salah satu staf Akprin ya, yaitu Dr. Eliawan, di mana saya mengajar satu session ataupun satu modul kuliah secara online bersama dengan student di Akprin, dan juga sebaliknya Dr. Eliawan mengajar mahasiswa saya secara online dan akan diberikan satu sertifikat appreciation lah daripada UMP di Malaysia Pahang. Oke, ini saya punya program untuk promotion ya, education fair ya. Terus ini saya sebagai koordinator mobility program, oke, di fakultas dan juga di university. Nah, ini mahasiswa Universiti Malaysia Pahang melakukan kredit transfer ya ataupun mobility di Universitas Indonesia selama 1 semester. Dan ini mahasiswa UMP yang akan mobility di China. Nah, ini UMP menerima ya, saya menerima ada 8 mahasiswa daripada Universitas Negeri Semarang waktu tahun 2018 ya kalau nggak salah, selama 1 semester. Nah, ini juga mahasiswa-mahasiswa UMP akan berangkat ke China. Nah, ini mahasiswa China yang mobility di UMP, mahasiswa daripada Jerman ya. And then this one mahasiswa UMP akan pergi ke Indonesia. Nah, ini saya punya networking research collaboration ya. Di sini ada profesor-profesor top daripada Universitas Indonesia, Tarumanegara, Udayana, terus Padang ya. Terus juga Mataram. Di sini profesor-profesor, ya, di sini juga mungkin sudah ada yang profesor ataupun masih berstatus associate ya. Oke, di sini juga jadi saya punya WhatsApp group. Jadi kita boleh kontak tentang research bersama ya, untuk publikasi ataupun untuk menghadiri conference terkini ya. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah kita sebagai sebagai academician ya. Jadi kita bukan hanya kita bergaul di dalam lingkungan kampus, tapi kalau boleh kita punya experience ya. Kita punya network dengan universitas-universitas di luar kampus dan juga begitu di luar negeri. Jadi adik-adik juga mungkin yang ada hasrat ya untuk mengembangkan diri atau meningkatkan keilmuannya, kalian boleh misalnya ke depannya ikut program mobility ke UMP selama 1 semester ya. Mungkin kalian juga akan mengetahui bagaimana cara pengajaran pendidikan ataupun juga situasi lingkungan
di university di luar negara ya, mungkin dalam 1 semester, dalam apa namanya, kredit transfer ya, kredit transfer, ataupun juga untuk research internship. Nah, selalunya kita akan terima itulah 2 model itu adalah untuk kuliah selama 1 semester ataupun dengan internship project. Oke? Dan inilah ada award-award yang saya terima. Nah, ini kita punya quote ya untuk mahasiswa, biasanya saya sampaikan no pain no gain. Oke? Artinya di sini kalian daripada semester 1 misalnya sampai semester 10 kalian sudah punya planning ya, per semester ya, per tahun. Nah, bagaimana apa planning kalian? Karena planning ini adalah menentukan keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Oke, jadi di sini untuk pertama adalah set your goal. Apa kita punya tujuannya? And then di sini bagaimana eh, kita punya activity ya, activity apapun yang telah kita lakukan di dalam semester project, oke, yaitu dengan kuliah ataupun dengan laboratory ya. Dan yang untuk terakhir adalah final year project. Jadi final year project ini adalah suatu project yang wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk mengaplikasikan ya fundamental study ataupun subjek-subjek ya yang telah diterima selama beberapa semester, yaitu daripada semester 1. Jadi kita mengaplikasikan proyek itu dengan fundamental kita punya knowledge. Oke? Nah, jadi di sini boleh dilihat ya. Ya, kalau di Indonesia mungkin disebutnya tugas akhir ya. Proyek tugas akhir ataupun di ininya final year project ya. Final year project adalah proyek atau tugas akademik yang harus diselesaikan secara individu oleh setiap mahasiswa program sarjana untuk mendapatkan atribusi kelulusan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh siswa dalam studi mereka. Nah, kan artinya fundamental ya, knowledge ataupun pengetahuan ataupun ilmu yang telah kalian terima semenjak daripada semester 1 hingga semester 8 contohnya. Kalian akan menggunakan itu dan mencari suatu proyek baru ya, berdasarkan apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian ketahui tentang tren proyek masa kini. Ya, contohnya bisa kalian dapatkan mungkin dari baca-baca surat kabar ataupun daripada koran, daripada internet, daripada TV, daripada mana, itu akan mendapatkan suatu ide buat kita ya untuk kita mengembangkan penelitian ataupun proyek yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa. Jadi proyek ini adalah manfaatnya bagaimana kalian ya. Satu adalah menyiapkan suatu proposal ya. Proposal di mana yang berkaitan dengan proyek yang akan dilakukan. Setelah proposal ini kalian sudah jelas pasti akan melakukan investigation, oke, melakukan penelitian, ya, membuat suatu produk, pengujian produk, ya, dari pengumpulan pembuatan produk ataupun dengan fabricate produk kalian perlu melakukan investigasi untuk properties ataupun disebut dengan testing yang sesuai untuk aplikasi yang ingin dibuat, ya, contohnya daripada thermal properties, mechanical properties, physical properties ya, analytical properties. Nah, itu dia bagaimana kalian collect data dan bagaimana kalian interpretasi the data. Ya, kalian harus bisa analisis dari setiap data dengan ilmu-ilmu yang kalian sudah dapatkan sebelumnya. Jadi bedanya final year project ini adalah yang lebih detail ya, bagaimana kalian menggunakan critical thinking, critical review mengenai project yang akan dibuat ataupun yang dilakukan. Beda sedikit dengan misalnya kalian masuk ataupun membuat laboratory, ya, laboratory, activities laboratory, kita hanya investigate dan kita hanya melaporkan, tapi tanpa detail clarification, tanpa detail evidence, tanpa detail justification. Tapi kalau untuk final year project, semua data ini kita harus interpretasikan. Kenapa dia nilainya baik, kenapa dia nilainya rendah, disebabkan oleh apa, karena faktor apa, dan apakah data itu betul. Jadi dengan cara itu kalian harus bisa mengkomparasi data yang kalian dapatkan dengan
research ataupun proyek yang telah dibuat sebelumnya oleh mahasiswa ataupun oleh peneliti sebelumnya. Oke, dan ini yang paling pentingnya ya, dalam final year project, yang paling utama adalah plagiarism atau plagiarisme, ya, adalah pelanggaran serius, dilarang menyalin atau menempel untuk konten laporan. Ya, konfirmasikan bahwa laporan final year project Anda telah dilakukan dengan upaya Anda sendiri tanpa plagiarisme apapun. Nah, itu dia. Jadi sekarang untuk laporan research project ini dia ada report ataupun disebut dengan thesis ya ataupun skripsi. Nah, skripsi ini kita harus cek originality-nya dari tata bahasanya, dari kutipannya, itu sama. Maksudnya kualitasnya di mana kualitas ini benar-benar 100% kalian buat ataupun hanya kalian copy paste ya, copy paste daripada skripsi atau penelitian orang sebelumnya. Itu tidak boleh. Seharusnya kita harus buat baik kita punya words, baik kita punya explanation ataupun boleh dengan penggunaan kata orang tapi kita harus di rephrase. Artinya harus kita ubah, tidak boleh 100% hanya copy paste. Nah, itu dia. Nah, di sini kalau kita lihat secara general ya, mungkin di sini saya hanya general aja, di sini structure ataupun proposal yang perlu kalian siapkan dari sekarang. Kalian sudah punya visi ya, bagaimana kalian mempersiapkan project final year ini ya. Di sini kalian yang pertamanya adalah abstrak ya. Abstrak yaitu juga introduction, literature review, thesis problem statement, significance of thesis, methodological approach ya, potential research finding, limitation of study, contribution of knowledge, proposed thesis chapter, acknowledgement, and references. Ini 12 poin yang perlu kalian tahu secara garis besarnya. Oke. Contoh di sini adalah research proposal ya. Research proposal penelitian adalah dokumen yang diusulkan dalam proyek penelitian tertentu, biasanya di bidang akademis atau sains untuk didanai oleh suatu institusi. Standar proposal penelitian mencakup topik-topik berikut, yaitu pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti yang diusulkan. And then, data dan metode yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan, penelitian sebelumnya di lapangan, potensi manfaat bagi lembaga sponsor, waktu dan biaya keuangan penelitian. Ini dia standarnya proposal ya. Jadi kalian udah tahu topik apa yang kalian ingin buat, kenapa topik ini buat, justification-nya harus jelas. Artinya kalian sudah review related atau berhubungan dengan penelitian yang akan dibuat. Adakah penelitian ini terus berkembang ke depannya ataupun seperti apa? Oke, dan bagaimana kita mendetailkan bahwa proyek yang kita buat ini adalah bermanfaat, ya, bermanfaat. Sekarang ini ya seperti secara garis besarnya penelitian ya sekarang ini yang diuar-uarkan atau yang di ini kan harus ya harus sejalan dengan beberapa program. Contohnya bukan hanya program pemerintah tapi program internasional. Contohnya sekarang ini adalah SDG ya. Sustainable Development Goals. Di mana SDG ini ada 17 poin. Ya. Jadi kalau boleh dari project ataupun research yang ingin dibuat kita harus bisa kita punya contribution. Contribution riset kita kemana? Ya, ke SDG nomor berapa? Contohnya ada 1, 2 sampai 17 poin. Artinya kalau kita bisa mengklaim ataupun contribute kita punya, artinya kita bermanfaat ya. Kita punya research untuk society ataupun di samping itu untuk industri dan untuk sustainability. Nah, itu yang paling pentingnya lah sekarang daripada apa namanya program United Nations ya tentang SDG bukan hanya untuk research tapi juga untuk akademik. Nah, itu yang paling perlu diperhatikan. Oke, di sini dia punya guideline ya secara garis besar ya. Kita punya research proposal ya.
Proposal penelitian biasanya research proposal ini dibuat satu adalah untuk mendapatkan research grant ataupun bantuan, ya, contohnya dari kementerian, daripada institusi-institusi tertentu, ya. Kita membuat research proposal. Begitupun juga nanti Anda waktu Anda telah selesai kuliah, bekerja di company ataupun industri, kalian juga sudah paham bagaimana membuat satu proposal untuk project, ya. Nah, itu dia. Jadi FYP ini atau tugas akhir ini adalah memberi Yang dia Mana? punya apa tuh? Saya tidak tahu. Oh, Ya, saya tidak tahu ada di mobil tuh. Halo, Ibu Shirley tolong dulu. Di-mute semua. Kecuali Oke. narasumber. Jadi kalau kalian punya pengalaman bagaimana menulis research proposal, ini akan terus, maksudnya lifelong learning, akan bermanfaat untuk kalian dalam nanti kalian di tempat kerja baru. Bagaimana kalian cara membuat laporan, ya, bagaimana kalian analisis problem, ya, analisis data, semua lengkap di project final year project, ya. Dan juga di sini research proposal diperlukan untuk further study. Contohnya kalian sudah selesai FYP, selesai S1, nanti kalian kalau mau melanjutkan studi ke S2, pasti untuk pendaftaran yang diperlukan adalah research proposal. Begitu juga untuk ke S3, research proposal apa yang kalian ingin buat? Seperti apa? Nah, di sini setelah siap research proposal, kita akan menjalankan research project, yaitu aktivitas kita menyelesaikan, ya, research proposal yang kita buat. Setelah habis research proposal, di sini kita akan mengeluarkan satu laporan, ya, yang disebut dengan report. Kalau untuk akademik, ya, report ini berbentuk tesis, oke? Dan untuk report untuk research grant biasanya kita buat project report. Ya, sebagaimana mungkin dia akan punya template, ya, report yang harus kita selesaikan. Dan output daripada reportnya boleh kita aplikasikan ataupun kita kembangkan menjadi research paper ataupun publikasi. Nah, research paper ini boleh berbentuk conference paper, boleh berbentuk artikel, research ataupun review artikel, ya. Mungkin nanti ini in detail saya akan explain. Nah, ini dia kriteria of research proposal. Jadi dari sekarang kalian, adik-adik mahasiswa, kira-kira dari misalnya semester 1 sampai semester 5, kalian udah punya minat kira-kira ke subjek apa, ke bidang apa kalian lebih strongnya. Kalau kalian mungkin ke bidang subjek ini, ya, kalian boleh cari kira-kira research yang berhubungan dengan subjek ini. Nah, kalian boleh diskusi dengan dosen-dosen yang terkait, tanya tentang proyek untuk kedepannya seperti apa. Jadi udah di set up proyek ini bukan di last semester, tapi udah dari previous. Nah, seperti contohnya saya ingin sharing, biasanya saya mengajar subjek material sains teknik bahan ini di semester 1. Oke, di semester 1 mahasiswa baru. Di semester 1 ini saya udah latih mahasiswa saya membuat short review artikel. Ya, di mana short review artikelnya ini contribute terhadap juga dengan SDG, di mana contohnya saya bagi topik review artikel adalah pemanfaatan limbah, ya, agriculture, untuk suatu produk application. Contoh yang keduanya review tentang biomass, contohnya untuk bioenergi seperti apa. Terus pemanfaatan misalnya limbah dimanfaatkan untuk certain application. Bagaimana? Artinya di situ pada semester 1 mereka udah review. Minimum saya minta saya buat project per grup, satu grup minimum dia harus review 50 paper. Saya udah bagi dari minggu pertama dan minggu ke-13 dia akan presentasi bagaimana hasil daripada reviewnya. Artinya dari semester 1 student udah paham bagaimana cara membuat literatur review ataupun tinjauan, ya, tinjauan literatur, ya, daripada jurnal, ya, daripada conference proceeding, daripada buku, daripada internet. Nah, itu udah punya udah punya modal basic, ya, fundamental knowledge tentang information bagaimana kita study literatur.
Oke, mungkin nanti di semester 2, semester 3, nah, saya akan tanya kepada mahasiswa, saya sebagai penasihat akademik, saya akan tanyalah setiap mahasiswa kira-kira minatnya kemana atau kemana. Dan bila mereka ada berminat contohnya di bidang saya, bidang material, bidang komposit, saya akan tawarkan, yuk kita bersinergi, kita buat project untuk persiapan final year project. Jadi di situ mereka udah mulai. Ataupun student tanya, dokter, dokter bidang ini ya, saya mau research ini ya. Artinya udah ada step dari awal. Jadi bukan last minute, mereka akan prepare proposal ya. Tapi sudah berjalan sedikit demi sedikit, saya udah buat discussion dengan mahasiswa yang akan menjalani final year project. Oke? Proposal penelitian harus berupa penelitian yang dapat menghasilkan sesuatu yang baru ataupun novelty seperti idea, teori, konsep, metode, modal, proses yang baru. Jadi nanti kalian harus identify proposal kalian ini ingin menghasilkan apa. Ya, artinya bukan yang sudah orang buat, kalian buat juga, artinya itu redundant. Tapi apa? Atau kan kalian memodifikasikan ataupun mengcombine, mengcompare, ya ini dia. In terms of idea, teori, konsep, metode, model, dan proses. Ini sesuatu yang baru. Artinya kalau kalian paham, oh saya akan menemukan suatu teori, oh saya akan menemukan sebuah metode. Nah itu artinya di mana metodenya? Nanti dilihat dengan yang previous, yang sudah orang buat. Oh betul, ternyata ini ada novelnya. Artinya itu yang sukses. Oke? Bukan hanya kerja-kerja yang sudah dibuat orang, kita copy, kita buat lagi. Artinya itu tidak ada manfaatnya. Oke, yang kedua, penelitian yang dapat meningkatkan metodologi dan model solusi yang ada. Nah, ini dia, kita mengimprove, develop ya, research yang sudah ada, tapi kita develop lagi metode-metodenya seperti apa, dari fabrication-nya, dari composition-nya, dari parameter-parameternya. Nah, itu juga ada sesuatu yang baru. Oke? Nah, ini dia, making a research plan in 10 steps. Nah, step 1, determine your area. Areanya contohnya di sini ada adik-adik daripada kimia dan ada adik-adik daripada teknik mesin. Sekarang topik-topik apa yang sedang hot ya, trending ya di bidang kimia, di bidang teknik mesin. Contohnya sekarang ini tentang EV, tentang nanomaterial, oke, tentang bioenergi ataupun tentang biogas. Itu di mana yang ini? Seperti apa gambarannya? Kalian boleh explore dulu, kalian baca-baca di mana research ini berkembangnya. Oke? Setelah kalian tahu kira-kira fokus on area mana, baru di sini ada study literatur. Tuh, buat tinjauan ataupun survei, ya. Survei literatur. Ya, dari literatur ini kita akan membuat satu report yang disebut dengan review artikel ya. Sini study literatur kalian study tentang misalnya tentang biomass ataupun manfaatan bioenergi ya. Seperti apa dan bagaimana. Terus peluang-peluang apa ataupun research gap. Research gap artinya adalah ruangan apa yang kita boleh kembangkan dari yang sudah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Itu kira-kira celah itu, ini adalah potensi untuk kita mengembangkan ya gap yang kita review, oke? And then find the gap in the literature, and then after that baru kita buat purpose statement bahwa studi ini belum banyak ataupun belum ada ataupun sangat sedikit dan mungkin belum data yang ini belum relevan ya. Belum ini, itu kalian buat statement. Jadi di dalam project ini seperti apa? Oke, step 5, formulate a question and hypothesis. Ini yang membantu kalian. Kalian harus buat research question. Dari statement yang kalian, kita harus menyiapkan question dan hypothesis seperti apa. Hypothesis artinya jangkaan. Kita seperti apa dan bagaimana. And then baru kita write
introduction. Jadi juga untuk penulisan skripsi, jadi kalian tidak perlu menulis di chapter 1. Pendahuluan dulu itu salah ya. Selalu student saya buat preparation untuk tesis mereka mulai dari chapter 1. Itu udah salah. Sepatutnya seharusnya mereka persiapkan dulu literatur review, tinjauan pustaka ataupun tinjauan literatur. Oke, dia siapkan chapter 2 ya, study literatur. Artinya di situ mahasiswa udah tahu seperti apa research yang berkembang sekarang ini, bagaimana problem-problem yang ada yang ditemui ya, yang kita kolek daripada jurnal, daripada buku, daripada apa. Ini seperti in detail ya, study literatur. Artinya kalau kita sudah paham ya, review literatur ini artinya kita udah tahu, baru kita akan jelaskan secara general di introduction. Background of study, seperti apa? Artinya kita udah tahu, oh kita udah siapin. Kita punya literatur review, baru kita ke introduction. Oh, background of study seperti ini, saya baca gini. Nah, itu secara generalnya. Kenapa orang tertarik dalam research ini? Nah, itu bagaimana research ini selama 10 tahun. Apakah dia trennya berkembang ataupun dia menurun? Artinya di situ aja udah punya satu poin kalian, udah punya satu novel of review ya. Kalian cari dalam, contohnya dalam Scopus, kalian buat tren, misalnya kalian type apa keyword misalnya natural fiber composite. Kalian boleh lihat number of publication dalam Scopus misalnya selama 10 tahun. Artinya kalau dia increase number of publication, artinya kalian boleh klaim bahwa this research sangat tertarik ataupun academician, researcher tertarik di bidang ini karena ketahuan number of publication setiap tahunnya adalah meningkat. Itu udah satu kalian, oh artinya di sini banyak peluang nih. Ya, artinya sini penelitian ini masih hot selama 10 tahun. Oke, nah di introduction ini juga selain background, kalian tahu aplikasi apa. Contohnya untuk certain application. Dan application ini baru kalian, kalau di teknik bahan, kita menentukan satu application, baru kita cek dia. Requirement apa yang diperlukan untuk this application. In term daripada materialnya, properties of materialnya, fabrication of materialnya, ya kan, dan juga performance of materialnya. Jadi kalau application itu kita udah tahu tes-tes apa yang diperlukan, material jenis apa yang diperlukan, bahan-bahan apa yang diperlukan. Nah, dari situ kita boleh explore kalau untuk suatu application. Tapi biasanya di dalam riset kita ada yang paling penting adalah kita punya suatu produk application seperti apa, bagaimana. Nah, itu artinya kita punya contribute terhadap industri, di samping kita punya pemanfaatan ataupun penggunaan material kita buat adalah berhubung dengan ataupun connect ya dengan SDG. Oke, di mana di introduction ini selain background of study juga problem statement, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah penting halnya. Seperti kita udah baca tahu misalnya kriteria ataupun krusial ya, important of the research area kita, dia apa problem-problem yang kita temui. Masalahnya seperti apa, bagaimana solusinya, apa bagaimana. Itu di problem statement. Jadinya kalau kita tahu problem statement yang akan kita sampaikan di dalam research kita, lepas itu baru kita buat satu objektif. Di mana objektifnya? Bagaimana kita solve the problem yang kita ingin sampaikan. Jadi antara problem statement ataupun rumusan masalah dengan objektif itu harus connect ya. Harus berhubungan. Jangan problem statement kita cerita lain, objektifnya kita cerita lain. Artinya dia tidak berkesinambungan. Nah, kalau boleh ini dua ini saling korelasi. Jadi problem yang kita sampaikan objektif adalah rumusan bagaimana kita solve the problem. Oke, dan objektif ini selalunya yang saya cek dari riset-riset mahasiswa, dia tidak bisa membandingkan mana objektif yang measurable, mana yang tidak.
Artinya untuk objektif itu dia harus measurable. Artinya bisa diukur. Ada parameter, ada data. Ya. Sometimes student tulis di situ adalah to prepare bla 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 bla, to fabricate bla 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 bla, to design bla bla. Itu adalah activity. Jadi bukan kita punya objektif. Objektif kita apa? Data, investigasi. Tapi kalau hanya to prepare, to set up, to fabricate, nah itu adalah kita punya activity of research, penelitian. Oke, jadi harus measurable ya, terukur. Itu disebut dengan objektif. Dari objektif ini baru kalian juga boleh buat research question, ya, hypothesis, dan juga significant of study. Oke, itu adalah di introduction. And then describe your methods. Nah, ini disebut scope of study. Nah, ini juga di chapter 1. Jadi scope of study ini adalah the general information daripada kita punya metodologi di chapter 3. Artinya kalian udah boleh spesifik. Oh, scope of study-nya kita menggunakan materialnya, preparation-nya seperti ini, prosesnya seperti ini, testingnya seperti ini, analisanya seperti ini. Artinya udah kita scope-kan ya, dia punya boundary. Ya, daripada material, proses, fabrication, testing, analisis, dan analisis data. Oke, di samping juga describe research design. And then describe your data collection. And then this one, provide timeline and budget. Nah, ini kita punya istilahnya kalau dalam research proposal itu kita punya Gantt chart ya. Menentukan proyek kita misalnya contoh selama 1 tahun. Nah, itu kita buatlah timeline kita, mungkin kita punya activity 1, 2 bulan, activity 2, nah, sampai 1 tahun. Nah, itu yang diperlukan lah untuk mahasiswa tahu, identify the Gantt chart. Jadi artinya kalau kalian missing dia punya timeline, artinya dia akan drag ya, akan extend. Jadi kalau boleh sesuai dengan timeline yang sudah kalian buat atau rencanakan. Oke. And then preparation of research proposal. Proposal penelitian biasanya diperlukan ketika seseorang berencana untuk menulis tesis, disertasi, atau makalah penelitian. Formatnya mirip dengan makalah penelitian, dengan pendahuluan, tinjauan pustaka, bagian metode, dan kesimpulan. Oke, ini idea, ya, field of interest, research paper, industrial application, problems that you face every day, hot trends to capture. Nah, ini dia kita punya idea ya untuk project. Dari mana kita akan dapat idea? Dari kita punya interest, ketertarikan dalam bidang tertentu, ataupun kita baca-baca dari research paper, jurnal, ataupun dari industri application yang sekarang ini, ya, material-material apa, produksi apa yang telah berkembang selama ini, ataupun juga problems that you face every day, contohnya sampah, limbah, oke, ataupun lihat water, misalnya water ini kualitas water sekarang ini bla 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 bla, oh sampah ini belum dimanfaatkan, oh plastik, oh apa, nah, itu problems yang kita lihat lingkungan ataupun kita lihat kualitas udara, ya, and then hot trends to capture. Nah, jadi yang sedang berkembang ini yang lagi hot apa? Itu dia. Jadi dari mana asalnya? Baru kita gali. Oh seperti ini. Oh begini. Oh bagaimana ininya. Oh bagaimana. Itu kita buat apa? Critical ya. Oke, ini structure of manuscript, tesis. Contohnya kita punya setup or answer the question. What is my thesis about? What technique design were used? What is studied? What were the result? Nah, ini dia contohnya lah. Contohnya di sini saya punya bidang ya, area tentang natural fiber, jute, roselle, and rami. And then what technique design were used? Nah, saya mau hybrid. Ya mungkin kalau studi untuk yang apa? Yang only each ataupun hanya satu satuan mungkin udah banyak. Nah, mungkin kita akan hybrid this materials ya, hybrid, jute, and roselle,
and hybrid rami. Jadi memodifikasikan ya material-material yang sudah ada tapi mempunyai properties yang berbeda, seperti apa material yang barunya itu. Itu yang paling pentingnya. Terus juga what is tadi, ya, kita study in detailnya ya di sini effect of layering ataupun ya lapisan berapa layer daripada natural fiber, and then juga combination, stacking sequence, stacking sequence, and then jelaskan methodology, this one layering sequence, contohnya dalam testing mechanical tensile properties. And what were the result? Nah, different tensile properties on each type of hybrid. Dari sini saya buat satu rumusan untuk saya punya title of research ya. Contohnya comparative study of layering and stacking sequence of hybrid woven jute rocelle and jute rami reinforced polyester composite. Ini cara saya buat sistematik ya untuk prepare title. Ini abstrak ya, bagian dari abstrak. Contohnya kita harus nyatakan justifikasi signifikansi dengan jelas. Nah, kita udah sampaikan apa motivation ataupun motivation kalian melakukan research ini. Artinya kalau udah tahu motivationnya seperti apa tadi, misalnya kalian dapat dari interest kalian ataupun dari jurnal, paper, dari problems yang kalian jumpai ataupun dari hot trend ya seperti apa ataupun yang lainnya. Setelah kalian nyatakan justifikasi signifikansinya, jelas pernyataan masalah, hipotesis, rumusan masalah, dan solusi. Nyatakan tujuan dengan jelas. Nah, ini sini objektif. Objektifnya tadi jangan lupa adalah terukur. To investigasi, to determine. Itu adalah kita punya apa artinya? Objektif, measurable ya. To investigate. Untuk melakukan penelitian ataupun untuk to determine ataupun untuk menghitung ya, mengevaluate. Nah, artinya dia ada parameter yang jelas. Jelaskan metodologi ya, ini untuk abstrak lah ya. Jadi justifikasi, rumusan masalah, baru objektif, and then metodologi. Metode apa yang kalian ingin buat? Seperti apa? And then keluaran. Nah, ini dia kita punya hipotesis ataupun kita punya output ya. Hipotesis hasil yang diharapkan, and then yang terakhirnya signifikansi ya. Ini kita punya contribution, output luarannya, benefit. Benefit riset kita apa? Ada nggak benefitnya? Seperti apa? Kalian harus highlight. Jadi kalau supervisor ataupun panel Anda atau penguji Anda baca dari abstrak sudah jelas. Artinya dia tahu bahwa chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 kalian itu udah pasti bagus. Jadi kita hanya baca abstrak, kita udah tahu isi kontennya seperti apa. Nah, itu dia. Jadi artinya di sini harus jelas ya. Untuk abstrak ini. Ya, contohnya kalian baca buku, ada abstrak. Artinya kita jelas, oh di dalam buku ini akan begini, 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 begini. Nah, ini dia adalah abstrak. Pendahuluan ya. Pendahuluan secara ringkas tentang konten ataupun isi tesis kita ataupun tentang isi proposal kita. Artinya kalau dari sini sudah jelas, panel udah tahu lah seperti apa di chapter 1 isinya, seperti apa chapter 2. Kalian di sini udah jelas. Teratur ya dia punya apa? Konsistensi penulisannya. Artinya di sini udah ada poin justifikasinya, signifikannya, akhirnya kalian udah tahu lah. Terus masalah-masalah sudah disampaikan yang sekarang ini nih yang terjadi seperti apa masalahnya ataupun daripada tinjauannya. Terus juga jelas objektifnya terukur. Terus juga dilengkapi dengan metodologi yang jelas, rinci dengan parameter-parameter tertentu. Terus juga keluaran hasil yang diharapkan seperti apa, research outputnya. Dan this one adalah dia punya benefits ya. Novelnya kita seperti apa. Oke, ini contohnya ya, saya punya research. Nah, di sini ya kalau kita buat dalam satu
satu paragraf ya. Lalu kita buat dalam satu graf. Di sini jelas ya. Di sini adalah kita punya motivation ataupun kita punya significant ya. Researchers have been forced to consider other materials due increasing environmental and economic concern to replace traditional polymer composite made with synthetic fiber, ya, such as glass and carbon. Nah, ini masalahnya untuk menggantikan ya fibers dan glass carbon yang mungkin tidak environmental friendly. Kita menggunakan natural fibers. Di samping itu natural fibers have been used. Nah, ini dia. Kita sampaikanlah dia punya keadaan signifikannya ya. Nah, ini dia juga punya problem-problem. Oke. Dan di sini kita sampaikan ya yang merah ya, ini the aim of the study. Ya, ini kita punya objektif. Oke, and then dilanjutkan kita punya metodologi seperti apa. And then yang merah lagi ini adalah kita punya hypothesis ya, research output, and this one kita punya novel. New micromechanical modeling based pineapple fiber woven laminate composite is the outcome of this study. Jadi kita ada satu. Tadi kan contohnya konsep, metode, ya kan, teori, model. Nah, apa yang terbarunya dalam kita punya research. Ini juga contoh-contohnya, mungkin nanti kalian boleh baca lah. Saya akan share, mungkin tanya detail. Nah, ini problem statement ya. Problem statement ya adalah memulai cara pemecahan persoalan secara akurat, diskusikan apa masalah sebenarnya, temukan poin kesepakatan yang didiskusikan, titik perbedaan dalam mendefinisikan masalah. Bagaimana cara kita menyatakan permasalahan secara benar merupakan setengah dari solusi kita. Jika kita mendefinisikan problem statement dengan baik, penyusunan solusi yang kreatif akan menjadi lebih mudah. Artinya sudah jelas dari step kita temui problem, artinya kita tahu bagaimana objektif yang akan kita buat. Jadi apa yang kalian sampaikan di problem rumusan masalah, di objektif adalah how to solve the problem yang kita highlight sebelumnya. Artinya ada korelasi. Jangan problem kita cerita secara general, objektifnya kemana. Artinya tidak ada koneksi. Itu udah kurang betul ya. Nah ini dia contoh-contoh problemnya. Synthetic fiber is known for its high strength application which is known to strength. Ya, kita ketahui sebagai synthetic fiber, contohnya glass fiber, carbon fiber ya. Ya, mempunyai strength application ataupun aplikasi yang structure. Tapi walaupun bagaimanapun ya dapat destroy our environment karena dia bukan bersifat environmental friendly. Di samping itu sintetik non biodegradable material, nah, kita sampaikan masalahnya. Material ini maksudnya sudah dikurangkan, tidak layak untuk dipakai. Seperti apa? Kita sajikan ya, alternatif baru yang boleh menggantikan ataupun possible to replace the synthetic fiber. Contoh lah yang dasarnya aja. Natural fiber tidak berbahaya, ya, dan juga source-nya banyak, berlimpah, ya, dan belum dimanfaatkan dengan sesuai, ya kan, belum maksimum. Itu dia. Contoh-contohnya lah kita temuin problem. How kita narasikan the problem dan kita sampaikan solusi. And then hypothesis adalah sarana sementara bagi menjelaskan fenomena yang dikaji ataupun sarana sementara sebagai penyelesaian masalah. Ya, hipotesis adalah satu tekanan ramalan yang logik dan menghubungkan antara dua atau lebih pemboleh ubah yang dinyatakan dalam bentuk kenyataan yang boleh diuji. Oke, ini hipotesis contohnya. Terus, nah ini research question-nya. Ini dia research question-nya. Contoh, what is the mechanical properties of woven pineapple fiber under different layering sequence? What is ini kita harus siapkan lah research question-nya nanti relate dengan kita punya research hypothesis-nya.
Oke, ini contohnya research question-nya, kalian boleh baca, adik-adik. What is the effect of solvent treatment? Nah, bagaimana efek daripada treatment ya, treatment of fiber ya terhadap sifat mechanical properties ya. And then what is the best micromechanical modeling representing? Oh, ini dia. Oke, baru nanti kita buat objektif. Nah, ini dia objektif yang saya bilang harus spesifik ataupun disebut dengan SMART ya. Objektif itu harus SMART. Spesifik, measurable, achievable, realistic, and within time frame. Nah, itu disebut dengan objektif. Oke, contohnya di sini kita kalau pakai ikut Bloom taxonomy ya, to characterize, to investigate, ya. And then to theoretically, ya, itu dia kita punya terukur, ya, terukur, characterize terhadap dengan sifat-sifat mechanical properties. And then juga to investigate, ya, daripada treatment, ya, treatment pineapple fiber terhadap juga mechanical properties. Baru yang terakhir ya secara theoretically predict ya. Kita membuat theoretically micromechanical model. Nah, ini dia. Jadi, semuanya ada parameternya. Oke, ini literatur review yang tadi saya sudah sampaikan ya. Kejaringan pengetahuan berkembang di lapangan suatu metode sistematis untuk mengidentifikasi dan menafsirkan karya yang dihasilkan oleh para peneliti, cendekiawan dan praktisi. Oke, ini dia contohnya. Mungkin karena udah waktu, saya singkat-singkat aja. Habis literatur review, ya. It creates understanding the topic. Nah, ini dia secara garis besar ya, creates an understanding, pemahaman kita fundamental terhadap topik yang kita buat ya. And then identify gap in knowledge. Nah, jadi itu adalah apa? Ya, sesuatu perbedaan antara yang sudah orang buat dengan yang akan kita buat. Kalian harus bisa menentukan research gap-nya di mana. Oke, and then it provides new approach. Apa? Ya, yang terbarunya. Yang kalian lakukan solusinya in term daripada material, in term daripada fabrication-nya, in term of daripada modelnya, in term of daripada composition-nya, in term of what? Nah, itu harus kalian boleh jelaskan. Oke, ini literatur review. Kalian boleh cari jurnal-jurnal contoh daripada Elsevier, Science Publication, Hindawi, Nature. Ya, ini adalah jurnal-jurnal untuk mencari reference ataupun rujukan ya. And then metodologi ya, kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. And then selalunya harus ada flowchart, jenis bahan, faktor-faktor yang menentukan kesesuaian metodologi, and then persiapan fabrikasi, pengujian, prosedur, desain percobaan, pengujian standar, uji parameter, dan lain-lain. And then fasilitas, peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Nah, ini dia punya contoh, kita prepare, dia punya flowchart, ya, flowchart metodologi. Selalunya kita mulai daripada start, ya, and then material characterization, material preparation, and then kita composite fabrication. Kita di sini condition, ya, acceptable or no. Kalau no, dia akan lari ke composite fabrication. Artinya kalau dia oke, sukses, dia punya composite fabrication, kita buat mechanical testing. Mechanical testing and data analysis, data collection, ini kita buat micro modeling, documentation. Nah, ini dia punya jelas ya structure of framework daripada metodologi. Oke, ini in term dari material characterization ya. Contohnya daripada pineapple fiber sendiri for each material ya. Ini sebelum kita buat komposit, kita cek untuk each material. Contohnya pineapple-nya, polimernya seperti apa. Oke. Nah, ini material preparation-nya, secara detailnya, pineapple fiber-nya, ya, ada surface modification, ya, si pineapple fiber, terus kita jadikan reinforcement, ditambah dengan matrix, tadi polimer, kita jadi composite fabrication, condition, yes or no, and. Oke, ini in terms of mechanical properties. Ini kita punya parameternya, layering sequence, ya.
terhadap tensile test, flexural, dan impact test. Oke, di sini surface morfologi kita cek ya, kita identify ya secara SEM to analyze ya, which is the data is correct or no, and how and what ya the fracture surface. Kita harus lihat secara analisis dengan surface morfologi. Di samping itu dengan menggunakan statistical analysis. Untuk kita discuss data ini, contohnya dengan menggunakan ANOVA, response surface, atau data visualization. Nah, ini contohnya tadi kita punya apa metodologi ya, susunan daripada layering sequence-nya, contohnya 5 layer Jude. Ini kita buat hybrid ya, layering sequence-nya. Nah, ini di type of layering sequence. Nah, ini contohnya ya, materialnya, fabrication-nya, ini spesimen. Jadi kita kena tunjukkan lah ya, daripada in term of material, in term of proses ya, in term of spesimen, testing. Nah, ini dia contohnya. And then expected result ya, chapter 4 nah, seperti apa. Nah, ini dia Gantt chart. Ini dia yang kalian perlu prepare lah Gantt chart. Seperti apa ya punya timeline. Number, description activity. Kalian buat misalnya dalam 1 tahun, kalian buat misalnya setiap 4 bulan ataupun setiap 3 bulan. Nah, di sini ada milestone-nya, contohnya ini untuk research proposal, dan di sini untuk report, ya, thesis. Itu dia. Oke, result and discussion, refleksi ketujuan, penjelasan detail, pembenaran, klasifikasi, validasi. Nah, ini dia. Secara poinnya, untuk chapter 4, kalian harus presentasi hasil secara detail. And then pembenaran, apakah dia betul, datanya validate, ya. And then klarifikasi, kenapa dia increase, kenapa dia turun, kenapa dia ini, semuanya juga harus ada evidence. Terus ada support dokumen. Nah, jadi bukan baik kita sendiri mengapa istilahnya analisis, baik kita punya apa pemikiran, tapi dengan support dokumen ataupun by research jurnal lainnya yang dapat menguatkan kita punya data analisis. Oke, klarifikasi, validasi, juga perlu mengkomparasi. Nah, ini perbandingan dengan penelitian yang sejenis dan penelitian sebelumnya. Artinya kita mau tahu ya, kita punya data lebih bagus, lebih rendah, atau di antara. Nah, itu dia. Artinya kita jelas data kita, oh, logik, artinya acceptable. Karena apa? In between, ataupun lebih bagus karena apa? Dan rendah karena apa? Nah, ini contohnya ya, daripada data-data kita buat dalam graph ya. Ini kita punya tadi surface, fracture ya, morfologi. Jadi menentukan misalnya data ini sama ada dia bagus atau rendah, kita boleh lihat keadaan daripada surface-nya. Kenapa dia bagus, kenapa dia tidak bagus. Oke, kesimpulan yang berdasarkan hasil temuan, membahas tujuan yang dicapai. Ya, kesimpulan sesuai dengan objektif. Misalnya kesimpulan 1. Nah, objektifnya bagaimana, sukseskah, seperti apakah. Jadi juga conclusion boleh dituliskan berdasarkan objektif yang ingin ataupun yang telah dicapai. And then rekomendasi atau recommendation pekerjaan untuk masa akan datang. Apa yang boleh diimprove atau kekurangan yang riset kita sudah buat ya, seperti apa yang boleh diperbaiki ke depannya. Oke. Ini reference ya, selalunya kalian boleh menggunakan referencing manager ya. Reference manager seperti menggunakan Endnote, Mendeley. Nah, itu dialah dua yang common. Nah, ini secara keseluruhan ya, halaman judul, bab 1, bab 2, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan hasil, kesimpulan, daftar pustaka, and then di sini adalah lampiran. Oke, mungkin itu aja dari saya, Bu Prof. Moderator. Baik, terima kasih. Maaf. Baik, terima Januar. kasih Pak Luar Januar. biasa. Luar Ada biasa. Indra. Bapak Ibu, kami silahkan untuk diskusi adik-adik. Kalau ada pertanyaan boleh via chat atau silakan raising hand.
Tidak ada. Kami persilahkan. Kita ada 110 partisipan bersama Pak Januar dan yang lain. Kami persilakan Bapak Ibu. Prof. Januar di Kupang, Indonesia Tengah ini sementara hujan deras, jadi Siap. mari Bapak Ibu. Dari teman-teman teknik, Pak, ini ada Bapak Ibu yang dari Iwan. teknik. dari mesin. Ada Pak Marlon, Pak Mesak, silakan Pak Marlon, Pak Mesak, mungkin memperkenalkan diri. Ada siapa lagi ya? Ini ada Dosen baru kami, Pak Januar, yang baru akan bergabung. Siapa, Bu? Dosen baru kami yang barusan disebut Pak Marlon dan Pak Mesak. Itu baru Oh, akan bergabung semester ini di Prodi. oh begitu. Salam kenal Pak Mesak dan Pak Marlon. Marlon. Salam kenal, Pak. Iya, Pak mungkin Januar. sambil menunggu ya Ibu Prof. Salam. Oh, mungkin Pak Yermias kah? Pak Mesak tadi. Oh, Pak Mesak. Mungkin Ibu Prof ada ini. Oke, baik. Sambil menunggu yang Bapak Ibu yang lain bertanya, jadi begini Pak Januar, luar biasa apa yang Pak Januar sampaikan. Memang kepakaran Pak Januar ini di bidang komposit natural fiber komposit, dan itu memang agak beririsan juga dengan kimia. Cuma memang di kimia Bapak Ibu dosen belum ada yang berfokus ke natural fiber. Sejauh ini ya Prof. Rainer ya kayaknya belum ada. Tetapi kalau kita lihat ini menarik ini untuk bisa berkolaborasi. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan sumber daya alamnya luar biasa, Malaysia juga demikian. Jadi mungkin kita berusaha Pak Dr. Januar agar kita ke depannya kita bisa berkolaborasi untuk memulai riset di bidang komposit dan juga bisa dengan teman-teman dari teknik mesin. Jadi bukan cuma teknik mesin tetapi kimia juga. Betul, Jadi pertanyaan saya Pak Dr. Januar, apa yang kira-kira kimia akan masuk di bagian yang mana? Apakah ke depan itu ada semacam desain riset yang kira-kira orang kimia, Bapak Ibu dosen yang ada di kimia bisa bergabung di bagian tersebut. Tentunya ketika mengukur tensile properties atau tensile strength dan segala macam itu pasti orang teknik mesin yang melakukan. Tetapi saya rasa ketika preparasi kompositnya itu saya rasa orang preparasi dan karakterisasi itu kelihatannya orang kimia bisa masuk di situ, Pak Dr. Januar. Mohon pencerahannya dan apakah terbuka kemungkinan untuk bisa ada kolaborasi riset untuk kedepannya kita bisa ada di dalam satu tim untuk tidak hanya kuliah umum seperti ini Pak Januar, tetapi bisa seterusnya sampai kolaborasi riset dan sampai kepada publikasi. Karena sesungguhnya saya lihat Pak Dr. Januar punya publikasi ini, saya sendiri saya merasa bahwa kita sedang bersama orang yang hebat begitu dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga mau belajar begitu dari Dr. Januar, mungkin membagi tipsnya bagaimana untuk kita bisa publikasi dan lain sebagainya. Tentunya
saya melihat bahwa mungkin memang sedikit kekurangan dari kita itu adalah di alat analisis, Pak Dr. Janwar. Ada kemarin saya berkunjung ke Malaysia, itu saya baru tahu bahwa perbedaannya jauh sekali. Alat analisis di tempatnya Pak Dr. Janwar ini sangat lengkap karena itu satu area besar, itu benar-benar isinya cuma instrumen dan laboratorium. Dan kami sudah berkunjung. Tetapi saya rasa bahwa kalau kita ada di dalam kolaborasi, apalagi perjanjiannya sudah ditandatangani, mungkin Bapak Ibu dosen kimia maupun teknik mesin silahkan dimanfaatkan karena mungkin kemungkinan besar terbuka peluang bahwa mungkin preparasi sampelnya di Indonesia, tapi analisisnya kita kirim ke Pak Dr. Janwar di Malaysia, bisa jadi seperti itu. Demikian dari saya, Pak Dr. Janwar, kami mohon pencerahannya untuk hal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Prof. Febri atas ucapannya ya. Oke, di sini mungkin saya mencoba memberikan pandangan saya ya. Oke, sekarang ini juga saya ada beberapa misalnya udah ya dari 6 bulan yang lalu ya ataupun 1 tahun yang lalu, saya seorang peminum kopi lah ya, peminum kopi, terus juga saya suka kacang-kacangan ya, makan kacang. Jadi saya lihat sampah kopi, saya minum kopi di kedai kopi gitu-gitu, restoran. Saya ngelihat misalnya contohnya kopi ini limbahnya, ya, sekarang ini kita ketahui ya, apa namanya kedai-kedai ataupun kafe-kafe kopi ini di Indonesia, di luar negeri, mungkin di dunia, limbahnya ini sekarang ini belum optimum dimanfaatkan secara baik. Nah, jadi saya sebagai potensi saya mempunyai kepakaran ataupun bidang di bidang komposit, artinya punya nggak tantangan ataupun bagaimana material daripada ampas kopi ini dapat digunakan menjadi komposit ataupun sebagai filler ataupun sebagai penguat di dalam polimer seperti apa. Nah, mungkin kalau kita mau berkolaborasi, contohnya saya dari teknik mesin dan Ibu Prof dari mungkin Bapak-Bapak Prof, dosen yang lain juga dari kimia. Contohnya, sebelum saya menggabungkan ya, si kopi ini, ampas kopi dengan polimer. Artinya sebelum ini kita harus buat karakterisasi seperti apa material ini. Contohnya kita buat kajian misalnya untuk FTIR ya, Fourier Transform Infrared ya. Mungkin itu ke apa Bu namanya chain structure ya. Dari material itu seperti apa ya, mungkin nanti kita boleh bersinergi. Misalnya kita mau lihat dia punya apa istilahnya Bu, wave ya, wave daripada number ya, misalnya si H-nya Gugus ya, fungsi namanya, Pak. gugus fungsi, betul Bu. Nah, itu kan lebih kepada kimia ya. Mungkin nanti saya akan testing di material daripada misalnya kopinya, daripada polimernya juga seperti apa. Nanti Intem dia punya combination ya, baru kita kombinasi seperti apa dia punya gugus fungsinya. Di samping itu selain FTIR mungkin juga EDX ya, dia punya elemen-elemen yang ada di dalam kopi itu sendiri seperti apa ya. Kita mungkin nanti boleh dibantu daripada dosen-dosen daripada kimia yang mempunyai apa namanya analisis lebih strong ya di bidangnya. Nanti kita boleh kolaborasi daripada kita punya nanti mechanical properties-nya. Mungkin juga sifat-sifat kimia lainnya lah yang mempunyai apa namanya significant contribution terhadap dia punya performance ataupun properties si kopi terhadap polimer ini. Nah, itu di samping nanti untuk material yang sendiri-sendiri dan yang untuk combination-nya seperti apa. Oke, itu juga lagi saya berjalan yang untuk coffee waste dan juga yang terbaru ini saya kemarin ya saya waktu itu dapat kiriman apa istilahnya apa namanya yang sekarang lagi famous apa Bread. pistachio night ya, pistachio. Nah, itu saya dikirim dari kawan, saya makan kacang pistachio terus saya lihat nih kulitnya nih, ini kulitnya keras. Kira-kira bisa nggak? Ini kan sampah nih. Ini kira-kira kalau kita buat, kita kondisikan seperti apa? Itulah saya juga ini baru siap saya punya apa literatur ataupun review ya tentang berbagai macam kulit kacang dari macadamia, dari chestnut, dari
pistachio, dari groundnut. Itu saya baru selesai, saya punya apa namanya literatur review seperti apa dia punya, daripada tadi FDR-nya, gugusannya, mechanical-nya, sifatnya seperti apa. Itu saya baru review ya, tengah lagi finalize. Dan juga next saya akan buat juga untuk apa investigasi daripada material ini sendiri. Intem dia punya apa dalam keadaan normal ataupun kita bakar pada temperatur tinggi. Seperti apa kandungan kacang ini? Karena kalau saya lihat dia sangat keras ya, kuat. Nah, kira-kira aplikasi apa yang bisa kita cadangkan atau rencanakan ya. Tapi selalunya ini saya ya itulah ke yang misalnya sekarang ini saya lebih banyak ke brake pad ya untuk sebagai campuran kampas rem. Tapi saya lihat acceptable nggak, memungkinkan nggak. Artinya dia kuat nggak sebagai digunakan untuk gesekan temperatur tinggi. Ya, itu kalau kita lihat dari apa application ya tadi saya bilang produknya brake pad, kampas rem artinya dia lebih banyak gesekan. Nah, itu kita lihat material ini yang kita mau plan, artinya dia kuat nggak untuk gesekan ya, untuk temperatur tinggi. Nah, dia gesekan akan menimbulkan panas. Nah, panas ini dia akan degrade nggak, akan melemahkan kualitas material nggak? Nah, itu seperti apa? Nah, itulah saya lagi-lagi cek ataupun kita buat dalam bentuk es ataupun dalam bentuk apa si material-material ini ya. Mungkin nanti kita boleh kolaborasikan sebagian part, mungkin saya habis dapat data tadi FTIR, EDX ataupun analisis lain yang bersifat chemical, kita boleh share. Nah, minta tolong daripada dosen ataupun student kimia sana untuk apa analisis secara detail. Dari pihak kita buat in term of mechanical properties. Seperti itu Bu Prof. Baik, Terima Prof. kasih Januar. Pak Terima Dr. Januar. kasih. Ini ada satu pertanyaan dari student kimia, Ya. Marlev. Beliau tulis di kolom chat ini. Saya ingin bertanya mengenai penentuan objektif. Iya. Marlev sementara penelitian membuat sebuah membran untuk pemisahan logam kation menggunakan bahan yang diekstraksi dari bahan natural. Dalam penentuan objektif, apakah misalnya objektifnya pembuatan membran yang memiliki kemampuan pemisahan logam, itu termasuk kategori objektif yang bisa diukur? Oke, baik, terima kasih Saudara Marlev ya. Nah, kalau di sini ya kan Marlev menyampaikan membuat sebuah membran untuk pemisahan logam kation menggunakan bahan yang diekstrak dari bahan natural. Dalam penentuan objektif, apakah misalnya objektif pembuatan membran yang memiliki kemampuan pemisahan logam termasuk dalam. Nah, ini dia artinya penentuan kalimat ini ya, Marlev. Jangan menyampaikan pembuatan. Pembuatan is our activity. Ya, dalam preparation. Artinya dia bukan yang terukur, tapi in terms of the product. Ya, apa yang ingin dihasilkan dari pembuatan ini? Contohnya langsung investigasi ya, the membrane, langsung ke dalam material itu sendiri. Jadi pembuatan activity yang bersifat ya, ya aktivitas lah ya, itu tidak terkira di dalam objektif. Jadi sasarannya langsung kepada parameternya. Nah, ini udah ada parameternya tadi di sini sampaikan ya. Contohnya tadi apa? Memiliki kemampuan pemisahan logam. Nah, seperti apa parameter apa yang digunakannya di situ? Nah, itu yang lebih jelas. Jadi membrane menghasilkan membrane to test the membrane, to investigate the membrane with apa parameternya. Nah, itu aja langsung. Marlev. Jadi jangan diceritakan to prepare, to set up, to fabricate. Ah, itu enggak. Itu bukan objektif. Nggak bisa di-measure pembuatannya itu kan. Nah, kalau mau buat ada pembuatannya, to study the effect, parameter on apa. Nah, itu baru. Jadi intem dia punya activity. Kita apa namanya? Kita highlight ya Pak ya. Investigasinya seperti apa perbedaannya? Misalnya kita menggunakan press machine, menggunakan hand layup, in term of apa? In term of mechanical, in term of apa yang kita mau lihat dia punya parameternya. Begitu Saudara Marlev. Terima kasih Pak Prof. Januar, tepat sekali saya kira, luar biasa. Iya.
Terima kasih, Ada Prof. lagi teman-teman yang lain sebelum ini sudah 10:30. Mungkin dari Pak Ishak mungkin. Dari Pak Ishak sudah on Prof. saya. Trainer, tadi Pak Yermias ada raise hand. Oh iya ya, Pak Ermia silakan. Sudah terlihat. Baik, terima kasih Silakan. Prof. Renner. Bisa dengar suaraku? Bisa langsung Pak. Ya, minta maaf saya tidak bisa on-kan video karena nanti jaringan bisa error nih. Lanjut. Baik, selamat Lanjut, siang Pak. Prof. Janar. Selamat siang, Bapak. Terima kasih banyak, ini banyak sekali inspirasinya untuk kami, juga mahasiswa-mahasiswa di teknik mesin khususnya dan teknik kimia. Nah, kebetulan saya juga konsen di natural fiber, Prof. Oke. Khususnya di tanaman widuri. Itu Oke. kalau orang Kupang sebutnya itu kolon susu. Mungkin teman-teman yang di kimia bisa ini kolon susu. Dan kesulitan kami itu Iya. ketika mengekstrak serat widuri dari kulit batangnya. Nah, Oke. itu mungkin ini bisa teman-teman kimia bisa berkolaborasi di sini. Kira-kira bagaimana kita bisa mengekstrak itu agar kita dapat dalam jumlah yang banyak dalam sekali Betul. proses. Karena selama ini kita selalu mengekstraknya itu secara manual. Kalau kita dampingi mahasiswa itu diurai keluar satu-satu dengan tangan. Nah, ini mungkin ada proses kimia atau proses biologi yang mungkin Prof bisa sharing berdasarkan pengalaman yang Prof ini. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira masukan dari Prof tentang bagaimana isu natural fiber ini kita jadikan material komposit, kaitkan dengan perubahan iklim yang sekarang lagi hangat-hangatnya. Mengingat tadi yang Prof bilang, kita juga merujuk ke salah satu isu global SDGs-nya itu, SGDS-nya itu. Ya, saya kira itu saja, Prof. Terima kasih atas pencerahannya. Selamat siang. Terima kasih Pak Ermias. Langsung Pak Prof. Januar. Oke, terima kasih Pak Yeremias. Ya, mungkin tadi terkait dengan bagaimana cara pemisahan serat ya tadi dari apa? Beduri itu ya, beduri Pak. Mohon maaf. Ya, Tanaman itu. serat widuri atau biduri. Ya. Biduri. Biduri ya. Ya mungkin itu kita boleh cari juga Pak literatur yang sebelum ini dia bagaimana cara pemisahan ya, ataupun proses daripada pengambilan ekstraksi seratnya. Mungkin juga boleh kita cari selain ya mungkin bukan biduri ya, mungkin juga dengan serat-serat yang lain, contohnya dengan serat nanas yang lain ataupun dengan apa yang mungkin boleh kita apply dalam kita punya source-nya. Nah, itu dia. Adakah kemungkinan di antara beberapa reference kita boleh apply dalam kita punya biduri ini mana yang sesuai mungkin dengan hand make up, dengan plate, ataupun dengan mesin decorticator, ataupun dengan cara perendaman dulu selama beberapa hari, contohnya kayak bambu, ataupun dengan chemical, contohnya juga ada menggunakan beberapa chemical untuk dia melunturkan ya, untuk kulitnya luarnya, sehingga nanti baru kita ekstrak. Artinya dalam proses untuk mengekstrakan juga boleh kita menggunakan yaitu metode-metode apa, dan kita boleh ukur berapa lama, berapa banyak menggunakan variasi ataupun variabel metode yang kita gunakan. Mungkin untuk yang metode ekstraksi dari sebelumnya peneliti untuk apa bambu, misalnya untuk rotan, ekstraksi mungkin untuk pineapple fiber, mungkin untuk dari apa misalnya eceng gondok. Nah, itu dia. Kira-kira mana cara ekstraksi yang lebih sesuai untuk biduri ini? Ataupun secara chemical, secara manual, secara mechanical, secara mesin, decorticator. Nah, itu dia boleh satu parameter juga, Pak, untuk investigasi penelitian. Seperti itu. Dan mungkin juga tadi Bapak tanya apa misalnya tentang natural fiber ya. Selalunya kita tahu natural fiber ini ya kelemahannya dia adalah bersifat water absorption ataupun dia mudah menyerap air, ya kan? Artinya dengan menyerap air suatu produk dia akan ya seperti contohnya ya kita menggunakan seperti halnya kita menggunakan apa? Ampas kayu kita gunakan sebagai furniture ya.
sebagai furniture, kita press sebagai particle board. Nah, itu masalahnya kalau particle board ataupun meja yang kita lapis dengan melamin, kalau dia rusak permukaannya ataupun dia bolong dengan kena air, perubahan temperature, otomatis dalam certain waktu dimension of the meja ini dia akan ngembang kan, diabsorb the water, the wood-nya, artinya akan berubah dia punya dimension. Oleh karena itu, aplikasi untuk natural fiber ini sekarang ini masih limited. Bagaimana supaya aplikasi natural fiber ini boleh digunakan untuk misalnya outdoor application? Tapi caranya bagaimana? Yaitu dengan cara beberapa macam, dengan treatment, ataupun dengan metode coating, atau dengan metode apa. Nah, itu yang lagi kita kembangkan sekarang ini. Supaya aplikasi produk daripada natural fiber boleh digunakan selain yang kita tahu sekarang ini kelemahannya non structural dan untuk tidak untuk di outdoor application. Seperti itu, Pak Yeremias. Baik. Terima kasih banyak, Prof. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih Pak Hermias, Pak Januar. Terima Ada kasih, lagi Pak Bapak Ibu? Kita masih punya 5 menit. Ya, Baik, mungkin kalau juga di tidak, sini saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa ya, mungkin ada berminat atau diskusi. Ya, saya terbuka, kalian boleh kirim saya email ataupun kalian boleh kontak WhatsApp saya tadi yang telah saya paparkan di slide saya. Nah, mungkin saya boleh membantulah diskusinya, misalnya ada pertanyaan, ada apa, dengan senang hati. Saya terima kalian untuk itu bimbingan kepada saya juga. Terima kasih. terima kasih Prof. Januar. Prof. Renner. Ya, Pak Jairwan. Ya, baik. Makasih Prof. Renner. Pak Januar, Iya, Prof. secara khusus melalui kesempatan ini saya mohon kesediaan nanti Pak Januar berbicara khusus tentang natural fiber composite di kelas teknik mesin. Kebetulan di teknik mesin ini peminatan di natural fiber ini cukup banyak dan sudah cukup banyak riset dasar yang sudah dikerjakan. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Yermias. Kebetulan Pak Yermias ini lagi kami persiapkan untuk studi lanjut doktoral. Jadi sekalian di sini saya mohon izin kalau kami perlu diskusi dengan para pakar, mungkin Pak Januar salah satu yang kami rekomendasi untuk memberikan waktunya bagi kami untuk berdiskusi. Semoga teman-teman yang sekarang masih S2 bisa punya kesempatan ya, mudah-mudahan bisa ke Pahang lah kalau bisa. Nanti biar ditangani langsung oleh Pak Januar. Gitu kira-kira nanti kemudian kolaborasi ini akan terus berlanjut saya kira, dan teknik mesin dan kimia bisa menyelenggarakan lagi Zoom seperti ini, pencerahan tentang materi apa saja lah, secara khusus natural fiber. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Pak Januar. Oke, terima kasih banyak Prof. Jariwan. Ya itulah maksudnya saya senang menambah network ya, bukan ya dengan mahasiswa, dengan staf, ya kita berkolaborasi bersama-sama. Ya kita artinya mempunyai manfaat untuk bersama lah, kita buat kolaborasi dan mempunyai objektif untuk manfaat kita bersama lah ke depannya. Cuma ya itulah kita harus komit ya dengan apa yang kita ingin buat, apa yang ingin kita jajaki. Artinya itu juga objektif kita harus terukur. Maksudnya gitulah. Seperti contohnya misalnya saya bagi motivasi ataupun juga saya bagi workshop penulisan paper, bagaimana saya pengen itu terukur. Berapa sih paper yang udah saya bantu mahasiswa ataupun berkolaborasi staff setahunnya. Jadi bukan hanya bla 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 hilang diputus jalan, nggak ada connection. Artinya saya senang tuh yang berkontinu. Oke, kita ini, oke, kita ini. Artinya kita udah punya plan ke depannya untuk bersama-sama. Bukan hanya one step aja, Pak ya. Tapi ya continue sustainability. Ya, itulah sustainability. Gitu, Pak. Terima kasih Prof. Januar, luar biasa. Pak Jairwan juga sudah menginisiasi, mudah-mudahan ke depan ada langkah lebih lanjut. Insya Amin. Allah begitu. Baik, untuk mengakhiri kami minta kesediaan yang pertama dari Prodi Teknik Mesin,
untuk menyampaikan sepatah dua kata. Setelah itu dari Prodi Kimia. Pada Pak Zahirwan kami silahkan. Baik, makasih Prof. Rainer. Pada kesempatan pertama, saya dengan rendah hati mengucapkan terima kasih banyak Pak Januar sudah memberi motivasi bagi mahasiswa kami di kimia maupun di teknik mesin. Ini di kimia mungkin sudah terlalu sering, tapi di mesin ini jarang-jarang dilakukan, sehingga saya sangat bersyukur hari ini ada kolaborasi yang baik, memberi kesempatan kepada mahasiswa kami di teknik mesin untuk dapat pencerahan dari luar negeri soalnya, sehingga semangatnya tentu berbeda. Sampai ke mahasiswa pasti akan memberi manfaat yang lebih besar lah saya kira. Karena itu sekali lagi terima kasih. Saya sangat berharap bahwa kegiatan hari ini tidak akan berhenti di sini, tapi akan ada aksi-aksi yang lebih besar ke depan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan Pak Rina. Terima kasih Pak Zahirwan. Ibu Prof. Febri. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dr. Januar dari University Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah ya. Iya, betul. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah memenuhi permohonan kami untuk menjadi narasumber dalam kegiatan MRT Prodi Kimia. Jadi Pak Dr. Januar, kami ini memang secara reguler setiap bulan melaksanakan kegiatan seperti ini. Selain karena tuntutan akreditasi, kami juga merasa bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini itu sifatnya sangat membantu memberikan wawasan bagi Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa kami, terutama terkait riset-riset yang ada kaitannya dengan kimia. Nah, pada hari ini kami join dengan program studi teknik mesin karena saya tahu persis bahwa Pak Dr. Januar ini home base-nya itu di teknik mesin. Walaupun risetnya ada kaitannya juga dengan kimia dan ketika saya menawarkan untuk menjadi narasumber di kegiatan kami, Pak Dr. Januar menawarkan tentang topik hari ini yang menurut saya sangat menarik. Bukan cuma mahasiswa yang belajar, Pak Dr. Saya juga belajar ya. Saya yakin Bapak Ibu yang lain juga belajar hari ini untuk istilahnya apa ya? Memulihkan kembali ingatan kami terkait dengan riset metodologi ya, atau metodologi riset ya. Jadi terima kasih Pak Januar. The next, ketika mungkin teknik mesin meminta Pak Dr. Januar sebagai pembicara di natural fiber, jangan lupa mengundang kimia, karena kita sudah ada di dalam tim kolaborasi untuk implementasi kerjasama antara FST, Undana dengan University Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah. Jadi Pak Januar, saya masih ingat itu malam-malam bersama Prof. Philip kita di pinggir pantai sambil minum kopi, banyak cerita kita dan implementasinya sudah mulai hari ini. Dan kami juga berharap bahwa seperti yang tadi Pak Dr. Januar bilang bahwa keberlanjutan itu penting. Memang kemarin Pak Dr. Januar sudah menghubungi saya dengan Prof. Philip dan kami ada dalam WA group yang kecil, tetapi terus terang kadang kami responnya lambat karena Pak Dekan itu secara struktural sangat crowded jadwalnya beliau, dan saya sendiri juga ya hampir tidak dekan tapi hampir mirip-mirip juga Pak Dr. Januar. Jadi di sini ini kami memang kalau duduk di pimpinan prodi atau fakultas benar-benar sibuk, permintaannya luar biasa hampir setiap hari, sehingga memang nanti kita bicara lagi dan tentu teman-teman dari mesin ini sudah menyanggupi, itu berarti bisa juga di ini Pak Dokter dimasukkan ke WA group yang sudah ada
supaya mungkin intensitas diskusi lebih banyak lagi terkait dengan riset di bidang natural fiber composite. Oke, kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih untuk mahasiswa dari Teknik Mesin, Bapak Ibu dosen dari Teknik Mesin, Bapak Ibu dosen dari Prodi Kimia, dan mahasiswa dari Prodi Kimia, dan terkhusus untuk penyelenggara MRT hari ini, Prof. Reiner bersama Ibu Shirley yang sudah mempersiapkannya dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih, dan dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menutup secara resmi kegiatan MRT Prodi Kimia bulan Januari tahun 2025. Terima kasih untuk kita semua, sukses, dan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Siang, Bu. Terima kasih, Terima terima kasih, kasih. Dr. Januar, Januar, Bapak Ibu. Mas Irwan, teman-teman dari mesin. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Febri, Terima Prof. kasih, Reiner, Prof. sama-sama. Jairwan, terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Pak Terima Januar. kasih Bapak Ibu dosen. Oke. Ya.